Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pada video ini saya akan memberikan tutorial bagi Bapak Ibu guru maupun tenaga kependidikan di sekolah untuk menggunakan aplikasi Dapodik secara mandiri, di mana pada dasarnya sebenarnya aplikasi Dapodik itu adalah tanggung jawab masing-masing guru maupun tenaga kependidikan. Jadi kita diharapkan berperan aktif dalam menjaga data dan sebagainya yang berkaitan dengan Dapodik. Baik, langkah yang pertama adalah kita meminta akses dari operator, baik itu melalui koneksi LAN, hotspot dan sebagainya untuk membuka aplikasi Dapodik secara offline. Ya, langkah pertama, tampilan awal seperti ini, tampilan awal Dapodik. Kemudian kita mengisi di sini email. Kita mengisi email yang digunakan untuk verifikasi di web Verpal PTK Datadik. Kemudian ini password. Nah, password ini banyak yang sering salah paham, mengira yang dimaksud adalah password email. Password yang dimaksud di sini adalah password yang digunakan pada saat Verpal di PTK Datadik. Jadi bisa saja sama dan tapi lebih sering berbeda. Dan sangat disarankan dalam pembuatan password tidak menggunakan password yang sulit, minimal 8 karakter, artinya yang mudah-mudah saja. Baik, setelah kita isi semua, kemudian kita klik masuk. Nah, tampilannya akan seperti ini, ya. Kadang ada PTK yang tampilan loginnya itu lebih dari 2, ya. Bahkan itu yang non induk, sekolah non induknya juga muncul, tapi ada kejadian juga sekolah induk muncul. Nah, setelah itu kita klik saja di sini, ya. Kita klik di sini, ya, pilih salah satu role. Jadi kalau ada dua muncul dengan induk yang sama, kita pilih saja yang paling atas, ya. Kita klik ini, maka akan muncul tampilan seperti ini, ya. Tampilan muncul seperti ini. Kita klik di sebelah sini di GTK. Baik, di sini kita pilih, di sini ada dua, guru tendik. Tendik itu tenaga kependidikan. Jadi kita pilih. Jadi kalau bagi Bapak Ibu guru ya klik di sini. Bagi Bapak Ibu tenaga kependidikan isi di sini. Jadi ini semua wajib dijaga. Baik, kita mulai karena saya di sini sebagai guru, kita klik guru. Muncul nama kita di sini. Ya, muncul nama di sini. Ini yang hijau di sini adalah bukti bahwa sudah melakukan verifikasi di web PTK Datadik. Kita klik nama. Di sini kita klik baris ini. Jadi kita klik, kemudian kita klik ubah. Ya, kita klik ubah. Ya, diklik ubah ini akan muncul data yang dimiliki oleh guru maupun tenaga pendidikan. Cuma perlu diperhatikan di sini ada beberapa item yang abu-abu seperti ini. Jadi contoh misalnya nama di sini dimaksud tanpa gelar, ini abu-abu, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu kandung. Ini warna abu-abu, artinya apa? Baik guru atau tenaga kependidikan maupun operator itu tidak bisa edit ini. Jadi tidak bisa dirubah di Dapodik, dan jika terjadi kesalahan dalam data ini, maka perubahannya itu melalui web Verpal PTK yang hanya bisa diakses oleh operator. Jadi kalau memang ada kesalahan, misalnya ada kesalahan nama, jadi silahkan Bapak Ibu menyerahkan scan akte kelahiran atau KTP kepada operator. Jadi nama, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu itu menggunakan scan tersebut. Dan scan itu dibuat dalam bentuk JPEG atau gambar. Lanjut, ini alamat jalan, kita isi sesuai alamat kita saat ini. Jadi kita sesuai kartu keluarga, ya. Jadi untuk mengisi data ini kita dibutuhkan membawa arsip kartu keluarga. Jangan menggunakan perasaan karena sering terjadi kesalahan data. Jadi lebih baik kita mengambil kartu keluarga karena saat ini penggunaan data itu harus akurat, ya. Jadi ini kita isi. Kemudian yang selanjutnya yang tanda bintang ini adalah tanda wajib. Jadi kalau tidak terisi maka data kita bisa terbaca invalid. Ya, ini bintang. Kemudian jika ada tanda seperti ini, tanda
panah pilihan kita, ini artinya tidak boleh diisi langsung tapi harus diklik atau dipilih. Jadi caranya misalnya ini kecamatan kita mau isi, ya misalnya saya mau ketik 2 Pitue. Jadi kita harus ketik dulu minimal 4 huruf. Nah, ternyata ini salah. Jadi 2 Pitue ternyata tidak pakai spasi, kita hapus, kita ketik saja P. Nah, baru ini kita klik. Ya, tidak boleh diisi langsung. Atau bisa juga kalau kita misalnya ketik Bidob itu kita ketik Pitue minimal 4 huruf, kita klik ini. Ya. Kode pos diisi, lintang bujur ini bisa diisi bisa tidak. Tadi saya sudah sampaikan yang kode bintang itu wajib, sedangkan yang tidak itu tidak wajib. Nomor KK disarankan diisi sesuai KK. NPWP diisi sesuai KK. Agama dipilih. Ini agama dipilih ya, bukan diketik. Kita klik di sini maka akan ada pilihan. Ya, agama dipilih. Kewarganegaraan ini Indonesia, ID jangan dirubah, tetap seperti ini. Status perkawinan. Oh ya, di sini ada nick yang terkunci. Ini nick ini terkunci. Jadi sekali lagi kalau yang terkunci seperti ini berarti dirubahnya lewat verbal PTK. Silakan menghubungi operator masing-masing jika terjadi kesalahan. Ya. Nah, ini status perkawinan kawin belum kawin. Jadi kalau diisi kawin maka nama suami atau istri harus diisi dengan pekerjaannya ini dipilih. Kemudian bagi yang seperti ini sekali lagi pilihannya, jadi operator tidak bisa menginput ini sekarang itu proses penambahan PTK ataupun tenaga GTK itu melalui dinas baik kabupaten maupun provinsi ya. Nah, ini NIP diisi sesuai NIP yang ada, NUPTK dan seterusnya. Ini yang abu-abu sudah tidak bisa dirubah, yang isi adalah dari dinas. Kemudian SK CPNS ya diisi, bagian PNS, bagian non PNS dapat dikosongkan. TMT CPNS ya ini bagian non PNS ini kosong. Kemudian sumber gaji dan ini dipilih, kartu pegawai diisi, garis karsu diisi. Ya bagi yang kepala sekolah ini harus di sini diisi ya, kemudian diisi semua nomor registrasi dan sebagainya. Bagi yang punya kalian laboratorium silakan isi juga dan sebagainya isi. Nomor telepon rumah kita isi, nomor HP, email ini email sesuai email ini sudah tidak bisa diisi ya, disesuaikan dengan email yang sudah di verbal PTK. Nah kita lanjut ke bawah ini, jadi setelah selesai diisi kita klik simpan ya, kita klik simpan ya. Sering akan muncul seperti ini kalau berhasil simpan. Sedangkan kalau ada yang salah biasa dia data tidak tersimpan, nanti berwarna merah, nanti bisa dicari kembali apa data yang salah. Baik, itu adalah data diri. Nah, sekarang kita lanjut ke data-data lainnya. Misalnya di sini ada misalnya diminta paspor, jadi Bapak Ibu yang punya paspor silakan diisi. Bagian sertifikasi diisi di sini ya. Diklik tambah. Ya, diklik tambah kemudian dipilih apa sertifikasinya. Ya, sertifikasi pendidik yang umumnya adalah sertifikasi pendidik. Kemudian nomor sertifikat diisi, tahun sertifikat, bidang studinya apa, energinya apa, nomor peserta. Jadi yang sertifikasi wajib isi di sini dan wajib perhatikan kalau ada kesalahan, biasa sertifikasi tidak valid karena hal-hal seperti ini. Baik, setelah diisi diklik simpan. Ini ada simpan warna hijau, ini pengisian riwayat sertifikasi. Baik, kita lanjut ke selanjutnya. Riwayat pendidikan formal. Nah ini yang sering banyak masalah. Nah untuk riwayat pendidikan formal ini diisi mulai dari SD sampai pendidikan terakhir S1, S2 dan seterusnya. Jadi caranya adalah pertama kita klik di sini tambah ya, kita klik tambah. Kemudian supaya memudahkan kita kasih lebar. Cara membuat lebar adalah kita klik di sini sampai muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita tarik, tahan dan tarik seperti ini. Nah misalnya saya mau isi SMP ya, kita klik di sini 2 kali. Kita ketik dulu umum. Jadi SMP itu bidang studinya umum. Nah kita cari ke bawah
Hati-hati, ini harus dipilih. Jadi sekali lagi yang ada tanda panah bawah ini harus dipilih, tidak boleh diketik. Karena kalau diketik pasti akan ditolak. Ya, kita klik umum. Kemudian kita klik dua kali di sini, kita pilih misalnya tadi apa, SMP sederajat. Jadi jangan kita pusing bilang saya di MTS. Kalau MTS kan setara dengan SMP sederajat. SMA, SMK, MA itu setara. Jadi ada kata di sini sederajat. Jadi kita klik ini. Nah, gelar akademik tentunya SD atau SMP kan tidak ada gelar akademiknya. Jadi kita caranya sekali lagi tadi sama, kita buat lebar untuk memudahkan menemukan. Kita klik ini, kita cari di tanda panah, kita cari tanda hubung. Ya, tidak boleh diketik. Ya, kalau diketik pasti ditolak. Contoh misalnya saya buat begini, diketik pasti akan ditolak. Ya, jadi kita pilih, ini belum kelihatan, kita kasih lebar lagi sampai muncul begini ya. Kita kasih klik ke sebelah, ada di nomor 2 kayaknya itu yang ini, tanda hubung, kita pilih, klik. Ya, sudah ada. Satuan pendidikan formal kita ketik. Ya, saya itu lalu SLTPN 9 Sorong. Ya, lanjut. Kita ke sebelah. Fakultas kosongkan saja, tidak wajib. Kependidikan ini dijawab. Di sini ada pilihan ya atau tidak. Tentu kalau SMP belum kependidikan, ya tahun masuk kita isi. Saya tahun masuk di sini 96 sampai 1999. NIS ini diisi. NIS diisi ya. Jadi kita memang sebelum mengisi data pastikan broadcast lengkap, baik itu dalam bentuk fisik maupun scan. Artinya supaya mudah dilihat, jangan sampai asal isi. Ya, misalnya ini NIS. Masih studi kuliah ya diisi tidak, semester diisi kosong, rata-rata ujian akhir. Ini rata-rata ujian akhir ini diisi dari ijazah. Jadi bisa dikosongkan. Nah, setelah selesai diisi, jadi setelah riwayat pendidikan formal kita klik simpan. Jadi ketika tersimpan maka akan muncul seperti ini. Kadang ada yang bertanya bagaimana tidak berurutan, tidak masalah. Ya, tidak masalah apakah itu S1-nya di atas dan semua itu tidak masalah. Itu tidak mempengaruhi. Ya, yang penting adalah diisi sesuai ketentuan yang saya sampaikan tadi, tidak asal isi. Baik, itu adalah cara mengisi riwayat pendidikan formal. Ya, lanjut. Ini kompetensi, ini juga wajib isi. Dan ini kompetensi itu biasa diambil dari ijazah S1. Jadi untuk guru itu wajib mengisi minimal S1-nya. Jadi sebenarnya tidak harus semua, tapi lebih baik kalau lengkap karena itu berkaitan dengan data pribadi tak. Oke, ini bisa dirubah dan sebagainya kalau tidak sesuai. Jadi caranya adalah kita tinggal tambah. Ya, misalnya saya hapus ini dulu supaya dicoba ya. Kita klik tambah. Kita refresh dulu. Tambah. Ya. Ini otomatis. Jadi tidak perlu diisi. Ya, itu otomatis dia baca dari apakah itu pendidikan S1 tak, S1 atau sertifikasi, riwayat sertifikasi. Jadi muncul seperti itu. Nah, ini anak, saya sudah jelas. Dan caranya tinggal kita ketik tambah, kemudian kita isi nama anak, statusnya anak kandung dan seterusnya, jenjangnya apa, nik anak tersebut, NISN jika ada, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, tahun masuk ya. Tahun masuk yang dimaksudnya adalah tahun masuk di sekolah. Ya, tahun masuk sekolah. Jadi hati-hati, bukan berarti tahun masuk kartu keluarga tapi tahun masuk sekolah. Ini tahun masuknya. Ya, ini kemudian jadi ini juga kalau kita tidak paham kita bisa klik tanda tanya di samping sini, maka akan muncul seperti ini. Ya, jadi di sini ada penjelasan, jadi bisa kita pahami lewat ini juga. Kalau memang masih belum paham, tanda tanya itu sangat membantu. Oke, kita tutup saja. Jadi kemudian misalnya ada perubahan, jadi sekali lagi kita jangan berharap ke operator untuk merubah semua karena tentu dia juga tidak bisa menghafal semua perubahan. Misalnya anak saya sudah masuk SMP dirubah, anak saya sudah masuk SD dirubah dan seterusnya. Ya, ini untuk anak.
beasiswa mungkin ini agak jarang untuk guru maupun ini, tapi bagi bapak ibu yang ada beasiswa silakan isi buku yang pernah ditulis. Nah, ini bisa dicatat semua yang pernah isi. Kita lihat lagi, oh ini diklat, jenis diklat yang biasa diikuti diisi. Karya tulis silahkan diisi. Kesejahteraan ini juga silahkan diisi. Tunjangan ini silahkan diisi. Ini tunjangan yang dimaksud kita bisa lihat di sini. Jenis tunjangan yang diberikan oleh PTK dan seterusnya. Ya, ini sertifikasi tidak masuk di sini, jadi kita tidak isi, sering tidak diisi. Tugas tambahan ini juga penting. Sering ini yang jadi masalah. Di sini saya tidak bisa ditambah. Jadi untuk tugas tambahan itu diisi oleh operator. Jadi silakan nanti, ini tidak bisa diisi oleh GTK. Jadi tugas tambahan misalnya Wakasek, kemudian guru piket, pembina dan seterusnya yang dihitung dalam perhitungan jam, maka itu bukan diisi oleh GTK, tapi diisi oleh operator. Jadi silakan hubungi operator jika terjadi kesalahan di sini atau ketidaksesuaian. Ya, jadi kita tidak bisa rubah. Ya, ini memang saya klik di sini tidak bisa dirubah, hanya bisa operator. Baik, kita lanjut di sini. Ini yang abu-abu tidak usah diklik. Ini penghargaan diisi. Penghargaan yang dimaksud di sini misalnya Satya Lencana dan sebagainya. Ini masuk di sini. Lanjut, jadi ini banyak ke samping. Ini nilai tes. Kemarin tes yang diisi adalah nilai UKG. Riwayat gaji berkala ini adalah yang rutin. Tiap 2 tahun sekali kita akan isi. Itu pangkat golongan, nomor SK, tanggal SK, TMT-KGB, masa kerja, masa bulan, gaji pokok. Jadi untuk sertifikasi itu info GTK diambil dari riwayat gaji berkala, bukan dari riwayat kepangkatan. Ya, jadi diambil dari riwayat gaji berkala. Kemudian riwayat kepangkatan saya juga jelas, ditambah semua. Ini proses tambahnya. Ini ingat yang tanda panah dipilih, tidak bisa diketik. Ya, kita isi semua. Setelah selesai diisi, klik simpan. Ya, kalau ada kesalahan misalnya mau diedit, maka kita klik ubah. Misalnya ini nomor SK-nya salah, kita bisa klik ubah. Ya, kita bisa klik ubah dan seterusnya. Ya, kalau tidak disimpan kita bisa hapuskan kosong. Riwayat karir guru ini diisi 1 kali. Yang pertama, riwayat jabatan ini kosong, sudah tidak bisa semuanya diisi. Tambah guru. Riwayat jabatan fungsional ini silahkan diisi juga. Kita klik di sini, jenis jabatan fungsional. Ini SK fungsional ya, tapi saat ini tidak terlalu banyak pengaruhnya. Ini di sini. Jadi baik, Bapak Ibu, selain bisa diakses lewat di bawah ini, kita juga bisa lihat di sini. Kita klik sesuai pilihannya, apa tadi kita mau isi, apakah paspor, riwayat sertifikasi dan sebagainya, bisa diklik di sini. Ya, karena jadi kita bisa klik. Baik, setelah selesai maka kita tinggal tutup saja, close. Kita close seperti ini. Ini bisa kita unduh kalau memang kita mau lihat data pribadi tak yang sudah terisi. Ketika klik unduh, maka akan muncul seperti ini dalam bentuk Excel. Ya, dalam bentuk Excel. Kemudian kalau saya tidak butuh, saya close saja. Di sini kita bisa print. Ini yang biasa diminta ketika pemberkasan juga, klik profil guru. Nah, ini bisa kita download ya. Kita klik seperti ini, kemudian ini akan ada muncul data-data kita mulai dari SK dan sebagainya. Kemudian misalnya kelas yang diajar dan seterusnya, ada semua di sini. Kita tinggal klik cetak, maka akan muncul tampilan cetak. Kita bisa pakai save as PDF atau cetak langsung di print, silahkan, bisa. Tapi saya lebih sering menggunakan save as. Klik save, maka akan tersimpan. Kita bisa buat nama di sini, misalnya data Dapodik. Ya, kita enter, maka akan tersimpan. Kemudian kita close. Nah, setelah itu kita tinggal klik keluar.
maka kegiatan pengisian mandiri data Dapodik sudah selesai. Jadi diharapkan Bapak Ibu GTK, guru maupun tenaga kependidikan, sebelum melakukan pengisian data Dapodik, pastikan berkas yang hendak diisi itu lengkap. Kemudian harus diketahui sebuah kewajiban bagi GTK untuk menjaga keakuratan datanya, update datanya. Jangan selalu berharap kepada operator. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.